Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Aulia Silva Divanda, biasa dipanggil Nilam. Saya dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, NIM 2124027. Di sini saya akan menjelaskan tentang rock cycle dan hydrological cycle. Yang pertama adalah rock cycle atau siklus batuan, yaitu sebuah proses yang memberikan gambaran tentang perubahan magma yang membeku akibat perubahan penurunan suhu hingga mengeras menjadi batuan atau sedimen dan metamorf. Lalu batuan tersebut akhirnya mencair akibat pengaruh kenaikan suhu dan menjadi magma kembali. Batuan beku disebut juga dengan batuan gunung berapi karena terbentuk dari magma yang mengalami pendinginan dan kristalisasi. Setelah mengeras menjadi batu, akan mendekat atau bermigrasi ke permukaan bumi dengan berbagai macam cara, di antaranya dengan cara denudasi dan tektonik. Saat magma mengalami proses pendinginan, terjadi kristalisasi menjadi batuan beku, lalu mengalami pelapukan menjadi butiran material halus dan terangkut oleh aliran air sungai, gletser, angin, serta terendapkan di suatu tempat. Semakin lama endapan tersebut akan mengeras dan menjadi batuan sedimen. Ada juga batuan beku yang mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh tekanan dan temperatur suhu. Batuan ini disebut metamorf. Proses geologis seperti perlipatan tektonik dan patahan akan menggerakkan panas bumi maupun tekanan yang berpengaruh pada batuan beku, sehingga menyebabkan perubahan terhadap batuan tersebut. Adapun jenis batuan menurut tempat pembekuannya, antara lain satu, batuan beku dalam, yaitu proses tempat pembekuannya terjadi di dalam permukaan bumi. Karena dekat magma, maka proses pembekuannya tergolong lambat. Kedua, yaitu batuan beku korong atau gang, yaitu proses pembekuannya terjadi dekat kerak bumi atau di celah-celah kerak bumi. Proses pembekuan dan pengkristalannya tergolong sangat cepat karena penurunan suhu yang terjadi mendekati permukaan bumi. Yang ketiga yaitu batuan beku luar, atau proses pembekuan magmanya terjadi di permukaan bumi. Magma yang keluar sampai ke permukaan bumi akan mengalami pembekuan dan pengkristalan dengan cepat karena pengaruh penurunan suhu yang cepat di permukaan bumi. Tahapan pola siklus batuan antara lain tahap kristalisasi atau pembekuan magma, yang kedua tahapan pelapukan, yang ketiga tahapan erosi, dan yang keempat tahapan pengendapan, yang kelima tahapan perubahan bentuk pada batuan atau metamorf, dan yang keenam atau yang terakhir adalah tahapan kembali menjadi magma. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hydrological cycle atau yang sering disebut sebagai siklus hidrologi atau siklus air. Siklus air memiliki makna yang sama dengan air. Perbedaannya sendiri hanya terletak pada kosakata saja. Siklus air sendiri merupakan suatu siklus yang terjadi di lingkungan perairan. Jadi siklus hidrologi adalah sebagai proses air yang berasal dari atmosfer ke bumi, lalu air tersebut akan kembali lagi ke atmosfer, dan demikian siklus ini terus berjalan seterusnya. Siklus air sendiri merupakan salah satu siklus biogeokimia yang terjadi di bumi dengan tujuan mempertahankan jumlah ketersediaan air. Ilmu hidrologi sendiri terbagi dalam beberapa jenis, yaitu satu, otamologi, yaitu merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari aliran air, khususnya aliran-aliran yang terjadi di permukaan. Kedua, limnologi, merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari berbagai permukaan air yang tenang seperti pada danau. Ketiga, kriologi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang air padat seperti pada es dan salju. Keempat, geohidrologi, merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari tentang air yang berada di dalam tanah. Yang kelima atau yang terakhir adalah hidrometeorologi, merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari tentang air berwujud gas yang letaknya di udara. Siklus hidrologi sendiri tak hanya bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan air, namun juga menjaga intensitas hujan. Tak hanya itu, siklus air juga
turut menjaga cuaca dan suhu di bumi agar semuanya tetap teratur. Siklus air ini juga turut membantu keseimbangan ekosistem serta menjaga semua lingkup kehidupan berjalan dengan sebagaimana semestinya. Siklus ini juga melewati proses yang panjang sebelum akhirnya terus berlangsung tanpa berhenti. Siklus hidrologi sendiri memiliki 9 tahap, mulai dari evaporasi sebagai tahap pertama, kemudian transpirasi, kondensasi, evapotranspirasi, dan sublimasi. Tahap selanjutnya adalah tahap adveksi, tahap runoff, tahap presipitasi, dan tahap infiltrasi. Proses siklus hidrologi yaitu satu, evaporasi, merupakan tahap pertama yang terjadi pada sebuah siklus hidrologi, di mana pada tahap ini terjadi penguapan pada air yang berada di sungai dan lain-lain, seperti sungai, danau, dan laut, serta tempat lainnya yang kemudian dianggap sebagai badan air. Yang kedua, transpirasi. Transpirasi merupakan proses penguapan, meski penguapan yang terjadi tidak hanya pada air yang tertampung dalam air. Yang ketiga, evapotranspirasi, merupakan suatu proses penggabungan tahap transpirasi serta tahap evaporasi, sehingga kemudian pada tahap ini air yang menguap kemudian akan lebih banyak lagi. Evapotranspirasi juga suatu tahap penguapan di mana molekul cair yang menguap adalah seluruh jaringan pada makhluk hidup dan air. Keempat, sublimasi. Sublimasi sendiri memiliki makna yang sama, di antaranya perubahan molekul cair menjadi molekul gas ke arah atas atau atmosfer. Namun penguapan yang terjadi ialah perubahan es yang ada di gunung dan kutub utara sehingga tidak melewati proses cair. Yang kelima, kondensasi. Kondensasi adalah tahap di mana air yang telah menguap kemudian berubah menjadi partikel es. Partikel es yang dihasilkan sendiri sangat kecil dan terbentuk dikarenakan suhu dingin pada ketinggian atmosfer bagian atas. Yang keenam adalah adveksi. Adveksi merupakan suatu tahap yang tidak terjadi siklus hidrologi pendek di dalamnya dan hanya berada pada siklus hidrologi panjang. Pada tahap ini yang terjadi adalah perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, atau disebut juga sebagai awan di langit yang menyebar. Yang ketujuh, presipitasi. Presipitasi merupakan tahap mencairnya awan karena tidak mampu menahan suhu yang kian lama kian meningkat. Yang kedelapan adalah runoff. Runoff memiliki nama lain limpasan, di mana tahap ini air hujan kemudian akan bergerak. Pergerakan yang terjadi dari permukaan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah dengan sebelumnya melalui berbagai saluran. Saluran yang dimaksud diantaranya sungai, got, laut, danau, hingga samudra. Yang kesembilan adalah infiltrasi. Infiltrasi menjadi tahap terakhir dalam siklus hidrologi. Tahap ini merupakan tahap di mana air hujan kemudian berubah menjadi air tanah. Air hujan yang turun ke bumi sendiri tak seluruhnya mengalir seperti pada tahap limpasan. Namun demikian akan mengalir pula ke tanah. Proses perembasan air hujan ke pori-pori tanah ilmiah yang kemudian disebut sebagai infiltrasi untuk kemudian kembali ke laut secara keseluruhan. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu konduksi. Konduksi sebagai pemanasan dengan cara bersinggungan atau kontak langsung dengan suatu objek. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.